Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Dwi Wicaksana dengan NIM D1D023004. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum analisis vegetasi metode kombinasi garis berpeta dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Eshut MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Analisis vegetasi merupakan metode yang digunakan dalam ekologi tumbuhan untuk mempelajari struktur, komposisi jenis, dan dominansi vegetasi pada suatu kawasan. Informasi dari analisis vegetasi sangat penting untuk mengetahui kondisi ekosistem, tingkat regenerasi alami, serta dinamika komunitas tumbuhan menurut Indriato 2006. Analisis vegetasi bertujuan mengetahui susunan jenis tumbuhan dan peranan relatif setiap spesies dalam suatu komunitas. Struktur vegetasi hutan umumnya tersusun atas beberapa tingkat pertumbuhan, yaitu semai, pancang, tiang, dan pohon. Keberadaan tingkat pertumbuhan tersebut mencerminkan kondisi ekosistem dan keberlanjutan regenerasi. Menurut Simon 2007, menyatakan bahwa struktur vegetasi dapat digunakan sebagai indikator kondisi ekosistem dan tingkat gangguan pada suatu kawasan hutan. Ini yang saya sebut tadi, ada struktur vegetasi hutan, semai, yaitu tumbuhan muda yang baru tumbuh dari biji, kemudian ada pancang, tumbuhan yang lebih besar dari semai tetapi belum berkayu penuh, ada tiang, tumbuhan berkayu yang mulai membentuk batang utama. Kemudian ada pohon, tumbuhan dewasa dengan batang berkayu dan tajuk penuh. Struktur ini mencerminkan kondisi ekosistem dan tingkat gangguan menurut Simon 2007. Kemudian di sini ada metode penelitian kombinasi garis berpeta. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi garis berpeta, yaitu metode sampling vegetasi yang menggabungkan transek garis dengan peta contoh. Metode ini memungkinkan pengamatan vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan secara bersamaan sehingga mampu memberikan gambaran struktur vegetasi secara menyeluruh. Pengamatan dilakukan pada dua peta contoh, peta 1 dan peta 2 serta dianalisis pula hasil gabungannya. Ukuran peta yang digunakan adalah 2 kali 2 meter untuk tingkat semai, kemudian 5 kali 5 meter untuk tingkat pancang, kemudian 10 kali 10 meter untuk tingkat tiang, kemudian 20 kali 20 meter untuk tingkat pohon. Parameter yang dianalisis meliputi kerapatan relatif, frekuensi relatif, kemudian dominansi relatif, kemudian ada indeks nilai penting atau INP. INP digunakan untuk menentukan tingkat dominansi suatu jenis dalam komunitas vegetasi. Menurut Indrianto 2006. Kemudian di sini ada hasil seperti ini, hasil yang didapatkan. Yang ini sebelah kiri peta 1 2 kali 2, yang kemudian sebelah kanan peta 2 kali 2. Dominansi Asplenium salicnum pada tingkat semai menunjukkan adaptasi tinggi terhadap kondisi mikro lantai hutan menurut Indrianto 2006. Kemudian hasil berikutnya, hasil analisis tingkat pancang dan tiang, tingkat pancang gabungan dan tingkat tiang gabungan. Di sini Garcinia parvifolia mendominasi menunjukkan keberhasilan regenerasi lanjutan menurut Simon 2007. Kemudian Alstonia scolaris dan Vitek pubescens bersaing untuk cahaya dan ruang. Kemudian di sini ada hasil analisis tingkat pohon. Di sini ada gabungan juga, hasil gabungan pohon. Di sini
Endospermum malassens mendominasi, menunjukkan perannya dalam struktur tegakan hutan jangka panjang. Komunitas vegetasi tetap heterogen. Eh, Kemudian selanjutnya saya akan membahas dari hasil yang didapat ini. Berdasarkan hasil analisis vegetasi menggunakan metode kombinasi garis berpeta, struktur vegetasi pada lokasi penelitian tersusun atas 4 tingkat pertumbuhan, yaitu semai, pancang, tiang, dan pohon. Keberadaan seluruh tingkat pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kawasan penelitian masih memiliki proses regenerasi alami yang berlangsung. Pada tingkat semai, dominansi Asplenium salicnum dengan nilai INP tertinggi menunjukkan bahwa memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan mikro di lantai hutan. Menurut Indrianto 2006, dominansi tumbuhan bawah pada tingkat semai merupakan kondisi umum pada ekosistem hutan dan tidak selalu menunjukkan gangguan. Pada tingkat pancang, Garcinia parvifolia memiliki nilai INP tertinggi yang menunjukkan keberhasilan spesies ini dalam melanjutkan pertumbuhan menuju fase yang lebih tinggi. Kemudian menurut Simon 2007 menyatakan bahwa dominansi pada tingkat pancang mencerminkan keberhasilan regenerasi lanjutan suatu jenis dan komunitas hutan. Pada tingkat yang dominansi Alstonia scolaris dan Vitex pubescens menunjukkan kemampuan kedua jenis tersebut dalam bersaing memperoleh cahaya dan ruang tumbuh. Kehadiran Macaranga triloba mengindikasikan adanya pengaruh gangguan ringan hingga sedang pada kawasan penelitian. Pada tingkat pohon, Endospermum malassens menunjukkan nilai INP tertinggi pada hasil gabungan. Dominansi jenis ini mencerminkan kemampuannya dalam menguasai ruang tumbuh dalam jangka panjang dan berperan penting dalam pembentukan struktur tegakan hutan. Keberadaan jenis lain dengan nilai INP lebih rendah menunjukkan bahwa komunitas vegetasi masih bersifat heterogen. Nah, ini pada bagian kesimpulan, regenerasi alami berlangsung. Yang pertama yaitu semai, Asplenium salicnum dominan adaptif terhadap kondisi mikrohutan. Kemudian pancang, Garcinia parvifolia berhasil dalam regenerasi lanjutan. Kemudian tiang, Alstonia scolaris dan Vitex pubescens bersaing untuk ruang tumbuh. Kemudian pada bagian pohon, Endospermum malassens dominan membentuk struktur hutan. Keberadaan semua tingkat pertumbuhan menunjukkan proses regenerasi alami yang berkelanjutan di area penelitian. Di sini hasil analisis tingkat semai peta 1 2x2 dan untuk semai dengan hasil Asplenium salicnum berjumlah 1 dengan kerapatan 2900, KR 58, frekuensi 0,6, frekuensi relatif 60 dan INP 118. Kemudian yang kedua Garcinia parvifolia jumlahnya 1, K 2100, KR-nya 42, F 0,4, FR-nya 40, INP 82. Jadi total yang didapat, INP yang didapat yaitu 200. Kemudian ada peta 2, 2x2 untuk semai juga. Asplenium salicnum, K-nya 2800, KR-nya 56, F-nya 0,6, FR-nya 60%, INP 116. Kemudian ada Garcinia parvifolia, K-nya 2200, KR 44,
kemudian F-nya 0,4, FR-nya 40, INP-nya 84. Jadi totalnya 200 INP-nya. Kemudian tingkat pancang yang gabungan. Ini didapat spesies Garcinia parvolia dengan jumlah 4. Kerapatannya 760, KR-nya 38,00, F-nya 1,0, FR 20,00, INP 58,00. Kemudian ada Pinia guanasastensis dengan jumlahnya 1. K-nya didapat 230, KR-nya 11,50, F-nya 0,5, FR-nya 10,00, kemudian INP-nya 21,50. Margosi Pterandra SP dengan jumlah 1, K-nya 200, KR-nya 10, F-nya 0,5, FR-nya 10,00, INP-nya 20,00. Kemudian ada Pulai Alstonia scolaris, jumlahnya 1, K-nya 200, KR 10,00, F-nya 0,5, FR 10,00, INP-nya 20,00. Ada Gironiria nervosa, jumlahnya 1, K-nya 200, KR-nya 10,00. F-nya 0,5, FR-nya 10,00, INP-nya 20,00. Ada Diospyros camerunensis, jumlahnya 1, K-nya 200, KR-nya 10,00, F-nya 0,5, FR-nya 10,00, INP-nya 20,00. Kemudian pada tingkat yang gabungan ada Vitek rubescens, jumlahnya ada 2, K-nya 130, KR 26,00, kemudian D-nya 0,92, DR-nya 30,67, F-nya 1,0, FR 33,33, INP-nya 89,99. Kemudian ada Alstonia scolaris 2 jumlahnya, kemudian K-nya 145, KR-nya 29, D-nya 0,85, DR-nya 28,33, F-nya 1,0, FR-nya 33,33, INP-nya 90,66. Makarangat triloba jumlahnya 1, K-nya 95, KR-nya 19,00, D-nya 0,55, DR-nya 18,33, F-nya 1,0, kemudian FR-nya 33,33, 70,66. Endospermum malaysiensis 1 jumlahnya, kemudian K-nya 130, KR-nya 26, D-nya 0,68, DR-nya 22,67, F-nya 1,0, FR-nya 33,33, INP-nya 82,00. Dan ini setelah ditotal semua mendapatkan INP 300. Kemudian di sini ada hasil analisis tingkat pohonnya gabungan petak 1 dan 2. Porterandia anisophylla jumlahnya 14, K-nya dapat 13,0, KR-nya 14,86, D-nya 0,45, DR-nya 6,08, F 0,5, FR-nya 20,00, INP 40,94. Endospermum malaysians jumlahnya 1, 36,5, kerapatannya, kemudian kerapatan relatif 41,71, D-nya 1,30, DR-nya 17,57, kemudian F-nya 1,0, kemudian FR-nya 40,00, INP-nya 99,28. Aporosa bracteosa jumlahnya 2, K-nya 25, KR 28,57, D-nya 1,95, DR-nya 26,35, F 0,5, FR 20,00 dengan INP 74,92. Kemudian ada Nephelium lapesium jumlahnya 1, K-nya 13,0, KR-nya 14,86,
D-nya 3,70, DR-nya 50,00, F-nya 0,5, FR-nya 20,00, INP 8486 dengan jumlah totalnya semuanya 300 INP. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Yang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Jika ada kelalaian mungkin dalam pembuatan PPT, saya mohon maaf. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.